Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Fatur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan proyek akhir dari kelompok Grafcom B, kelompok Bintang Farel Ivan. Sebelum menjelaskan ke bagian demo dan codingan, saya akan menjelaskan proposal proyek akhir kami. Pertama-tama ada judul aplikasi kami, namanya adalah Desain Interior Toko Swalayan. Aplikasi ini bertujuan untuk menampilkan beberapa barang yang terdapat pada toko swalayan. Untuk objek 3D yang saya buat ada ruangan dan loket kasir. Namun pada saat pembuatan proyek akhir, saya juga menambahkan beberapa objek yang nantinya digunakan untuk mempercantik scene kami. Baik, saya akan langsung menjelaskan ke bagian codingan dan demo. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan codingan terlebih dahulu secara keseluruhan. Di sini kami menerapkan objek oriented programming untuk pada setiap kelasnya. Jadi di sini saya pecah menjadi kamera.cpp, objek 3d.cpp, like.cpp, transform, shader, dan render engine. Seperti sesuai namanya, di sini untuk mengatur-ngatur kamera, di sini untuk mengatur-ngatur rendering objek, shader objek, dan lain-lain, VBO, VAO. Kemudian ini untuk mengatur pencahayaan, ini untuk mengatur pergerakan, transformasi, translasi, dan lain-lain. Ini shader dan ini render engine. Baik, kita langsung ke bagian demo.cpp. Pertama-tama kami menginisialisasi konstruktor dan destruktor dulu, karena di C++ sendiri tidak ada trace management seperti Java. Jadi setelah kita melakukan konstruktor harus ada disertakan destruktor. Oke, jadi pertama-tama di inisialisasi kami memanggil beberapa objek yang nantinya akan kami buat. Di sini akan merefer ke demo.h, dimana sama seperti yang tadi kita membuat objeknya masing-masing. Nah, selain itu di demo.h juga kami membuat metode yang nantinya digunakan untuk melakukan building objek tersebut, dan beberapa metode yang digunakan untuk menggerakkan kamera, merender objek, dan lain-lain. Nah, di sini kami kan ada manggil objek 3D. Ini merefer ke objek 3d.cpp. Nah, setiap panggilan itu kita akan membuat objek 3D. Di sini seperti biasa kami membuat konstruktor dan destruktor terlebih dahulu, dan kemudian ada metode deinit yang digunakan untuk memperlega memori setelah menggambar objek tersebut. Kemudian di sini ada metode build object yang secara singkat intinya membinding VBO, VAO, dan EBO berdasarkan vertices dan indices yang sudah ada. Nah, di sini dan juga di sini ada metode apply texture. Ini digunakan untuk meng-apply tekstur yang kami inginkan ke dalam objek yang sudah kami buat. Namun di sini kami menggunakan channel RGB alpha. Namun alpha tidak terlalu digunakan di scene kami karena tidak terlalu banyak objek yang menggunakan tekstur transparan. Dan kemudian di sini ada metode render, di mana metode render ini digunakan untuk mendraw objek dalam scene. Tanpa metode render, objek tersebut memiliki VBO, VAO, dan EBO, namun tidak digambarkan dalam scene. Jadi objeknya tidak terlihat. Di sini ada setter dan getter untuk shader. Dan kemudian di sini juga ada getter untuk VBO, VAO, dan EBO. Baik, untuk selanjutnya di sini juga ada metode yang digunakan untuk membuild setiap objek. Nah, kemudian di sini juga kami memanggil metode deinit yang nantinya sama yang seperti yang saya sudah jelaskan tadi, digunakan untuk memperlega memori. Nah, kemudian di sini ada metode yang digunakan untuk exit dari Windows ketika demo. Nah, kemudian di sini ada metode update. Di metode update ini jadi dia menggunakan delta time, jadi dia mengupdate di setiap frame-nya apa saja yang nanti seperti mouse digerakkan itu selalu diupdate di setiap saat gitu. Nah, kami mengambil beberapa fungsi dari lesson-lesson sebelumnya, terutama di lesson 4 yang memiliki fungsi zoom in dan menggerakkan kamera. Di sini metode zoom in itu mengubah field of view
menjadi berkurang dan bertambah 0,001 0,1 float dalam. Nah, di sini untuk melakukan zoom in itu mengklik mouse kanan dan zoom out mouse kiri. Oke, dan di sini ada beberapa fungsi untuk menggerakkan kamera. Nah, di sini kan bisa dilihat di sini memanggil objek kamera.zoom dan kemudian kamera move forward dan lain-lain. Di sini berasal dari kamera.cpp. Nah, kamera.cpp ini seperti biasa ada konstruktor dan destruktor, di mana di konstruktor juga kita mengset default field of view-nya itu 45 derajat. Nah, di sini kemudian kita mengatur projection-nya, field of view, kemudian panjang dan lebarnya. Kemudian di sini ada minimum draw distance dan maksimum draw distance-nya kami set 1000. Karena apabila kurang dari ini ada objek yang tidak terrender karena terlalu jauh dari kamera. Kemudian di sini juga ada metode move forward yang digunakan seperti tadi untuk mentranslasi kamera bergerak ke daerah yang kita inginkan. Ini untuk bergerak kanan kiri dan di sini untuk merotasi kamera. Nah, di sini ada metode orbit, di mana metode orbit ini berfungsi untuk membuat kamera itu bergerak secara orbiting. Namun di program kami tidak menggunakan ini. Jadi kalau jika ingin digunakan tinggal dipanggil, yaitu menggunakan kamera.orbit. Di sini kami menggunakan sin X dan cos Z, di mana ketika digabungkan ini akan membuat kamera bergerak secara orbiting horizontal. Apabila ingin vertikal tinggal diubah menjadi Y dan dimasukkan ke dalam sini. Di sini ada metode zoom untuk mengubah field of view. Di sini ada kamera direction dan kamera up. Ini setter untuk mengatur direction ke arah kamera pada saat awal scene dimulai. Baik, kita kembali lagi ke demo.cpp-nya. Lanjut, kita ke bagian cursor movement. Nah, cursor movement ini digunakan untuk mengatur angle kamera seperti naik turun atau kanan kiri, yang nantinya terakhirnya akan dimasukkan ke metode kamera.rotate kamera. Nah, di sini adalah build object yang digunakan untuk membuild semua objek yang kami buat, termasuk kamera, shader, lighting, dan objek yang kami buat masing-masing. Nah, untuk lighting sendiri di light.cpp, di sini ada beberapa metode yang kami buat. Ada konstruktor dan destruktor seperti biasa. Kemudian ada create light, render, create shadow. Namun di sini kami belum terlalu menerapkan shadow karena di dalam ruangan sendiri pencahayaannya sudah sangat terang, jadi shadownya tidak teremit. Kemudian di sini ada light position yang nantinya akan mengatur posisi awal dari lightnya. Ini metode getternya, ini view pose dan lain-lain, sama seperti kamera ada direction dan up. Nah, di sini bedanya pada light itu ada near plane dan far plane. Nah, di sini near plane dan far plane ini berfungsi untuk seperti center itu memperbesar dan memperkecil wilayah cahaya yang dicakup gitu. Seperti itu. Baik, lanjut ke bagian render. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan pada objek 3d.cpp tadi, di sini setiap objek kami render dan menggunakan shader. Nah, apabila kami hilangkan salah satu ini, maka objek yang bernama ini akan hilang karena tidak di-draw pada dalam scene. Nah, di sini ada build kamera. Di sini kamera di setting posisi awalnya di mana, dan kemudian ini ada get input mode seperti biasa yang di atas tadi. Nah, di sini ada build light, ini ngatur posisinya, ngatur directionnya dan lain-lain. Ini ngatur far plane dan near plane-nya. Dan kita langsung ke pembuatan objek masing-masing. Sebelum saya menjelaskan setiap objek, saya akan memperlihatkan objek secara keseluruhan dalam demo kami. Nah, seperti ini scene yang kami buat. Di sini scene-nya adalah toko swalayan seperti Indomaret atau Alfamart. Yang objek yang saya buat adalah ruangannya.
ini tampilan tekstur dari luar, dan dari dalam akan seperti ini. Nah, selain itu saya juga membuat kasir dan rak rokok, kemudian rak kecil ini. Dan saya juga mengatur beberapa objek lainnya agar terlihat lebih cantik dalam scene ini. Selain itu, saya juga mengatur normal mapnya. Jadi apabila like-nya terlihat apabila objeknya membelakangi pencahayaan, maka akan lebih gelap daripada yang di depan cahaya. Baik, kembali ke bagian codingan, saya akan menjelaskan proses pembuatan objek yang berada di layar saya ini. Nah, objek pada codingan kami itu bernama Cube 8. Di sini saya pecah menjadi 3 bagian, ada bagian depan, bagian samping, dan bagian atas. Pada scene kami, bagian depan itu yang ini, bagian samping itu yang kecil, dan bagian atas yang besi. Di sini saya memecah jadi 3 agar tidak ada tekstur yang ter-squeeze atau ter-stretch. Jadi agar terlihat lebih cantik, saya membuat 3 jenis tekstur. Untuk pembuatannya masing-masing, seperti biasa kita mengatur vertex terlebih dahulu di bagian sini, kemudian tekstur koordinatnya atau UV, kemudian normal mapnya. Nah, saya terapkan di setiap sisi, kemudian saya tinggal mengatur sisi mana yang perlu saya gambar pada scene, diatur di dalam indices, yang nantinya kita akan memanggil metode dari objek 3d.cpp. Nah, yang nantinya akan mengisi VBO, VAO, dan EBO dari objek tersebut dalam build object. Nantinya apply texture dalam metode apply texture ini. Kemudian karena vertex ini dimulai dari 0 semua, jadi kita harus mengatur posisinya terlebih dahulu. Jadi di sini kita memanggil metode transform set position dengan koordinat sekian. Nah, di metode transform ini berguna untuk mempermudah kami dalam proses translasi, rotasi, scaling, set position, set orientation, dan lain-lain. Jadi apabila kami ingin mengatur posisi dan lain-lain, hanya tinggal memanggil transform dot metode yang kami butuhkan. Dan terakhir ada scale. Scale-nya kami setting semuanya scale-nya 1. Nah, untuk bagian selanjutnya, yaitu bagian build cube 8 up. Ini bagian atas saja. Bisa dilihat di sini indices yang kami buat hanya bagian paling atas. Nah, untuk proses proses pembuatan teksturnya sendiri, kami membuatnya di Photoshop. Kemudian kami ukur skalanya berapa. Misalnya objek ini skalanya adalah tingginya 16 dan lebarnya 48. Kami menggunakan skala 8 sih, Pak, karena skala 8 ini setiap dibagi 2 tidak langsung pecahan. Contohnya 8 dibagi 2 masih 4, 4 bagi 2 masih 2, dan begitu seterusnya sampai 1 dibagi 2 baru 0,5. Jadi lebih gampang pembagiannya gitu. Makanya kami menggunakan tekstur 8, skala 8 untuk pembangunan setiap objeknya. Kemudian setelah diukur skalanya, teksturnya akan dimasukkan, dan nantinya juga kami atur agar di setiap sisi ini terlihat seamless. Nah, mungkin bisa kita lihat di vertexnya. Di sini kita lihat yang bagian rak rokok, yaitu objek 9. Nah, bisa dilihat di sini lebarnya hanya 2 dan tingginya 16. Nah, jadi karena kita menggunakan skala 8, jadi lebih mudah. Alhasil objek yang kami buat lebih terlihat lebih simetris terlihat lebih rapi di scene kami. Bisa lihat ini lebarnya hanya 2 dan tingginya 16. Baik, itu untuk cube 9, yaitu objeknya, itu yang saya buat. Nah, untuk ruangan saya pecah menjadi banyak sisi, yaitu depan, belakang, kiri, kanan, dan atas. Karena di setiap sisi ini memiliki tekstur yang berbeda. Seperti yang di atas, seperti itu bentuknya.
dan kemudian yang kanan dan kiri itu juga beda, dan ini khususnya yang ini luar dan dalam itu saya juga bedakan. Dan proses pembuatannya sama seperti sebelumnya, buat vertex terlebih dahulu, pilih indices yang ingin digambar, kemudian memanggil metode dari objek 3D untuk menggambar objeknya. Jangan lupa objeknya tersebut kita panggil di build object ini. Bila kita tidak panggil, objeknya tidak akan tergambar. Nah, yang saya maksud adalah yang ini, memanggil render di sini. Oke, selanjutnya ke bagian terakhir, yaitu build depth map dan shader. Di sini kami menggunakan build depth map yang sudah ada dari Learn OpenGL, seperti ini bentuknya. Ini digunakan untuk memberikan depth pada tekstur yang nantinya jadi ketika dilihat dari jauh atau dari samping akan terlihat lebih 3D, tidak 2D. Nah, ini untuk build shader. Untuk shadownya sendiri kami belum implement shadow karena kami sendiri kurang mengerti konsep dari shadow mapping. Jadi pada scene kami hanya menerapkan normal map, namun tidak menerapkan shadow. Baik, sekian dari saya. Mungkin itu saja untuk presentasi kelompok kami. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.